Di jalanan Sao Paulo yang ramai dan keras, seorang anak tumbuh dengan mimpi yang besar. Anak itu bernama Mauricio de Lima Santos, atau yang lebih sering dikenal dengan nama Mauricio Ruffi. Dari luar dia tampak seperti anak Brasil pada umumnya, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tekad yang tidak bisa untuk dihentikan begitu saja. Ruffi belajar bahwa hidup adalah pertarungan. Dia mengenal kerasnya lingkungan, lalu menemukan pelarian dalam seni bela diri. Dari masa kecilnya yang berlatih pada tempat-tempat berlatih di area lokal, hingga mimpi besar yang menggema di otaknya, bahwa suatu hari dia akan berdiri di panggung terbesar dunia, UFC. Bagi Ruffi, perjalanan ini bukan hanya tentang mengejar kemenangan. Ini adalah tentang membuktikan siapa dirinya, tentang menulis kisah baru dalam sejarah panjang petarung asal Brasil, dan tentang menunjukkan bahwa dari akar paling sederhana pun lahir kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Inilah kisah lahirnya sebuah bintang baru dari Sao Paulo menuju UFC. Mauricio Ruffi lahir pada 17 Juni tahun 1996 di Coruripe, Alagoas, Brazil. Panggilan Ruffi berasal dari karakter fiksi favoritnya, yaitu Luffy dari manga One Piece. Nama tersebut diberikan oleh saudaranya sebelum laga profesional pertamanya. Sejak remaja, Ruffi menunjukkan semangat tinggi pada disiplin Brazilian Jiu-Jitsu. Namun, dia tidak berhenti di sana. Mauricio Ruffi juga mempelajari kickboxing untuk menyeimbangkan gaya bertarungnya, menjadikannya petarung yang komplit sejak usia muda. Dia memenangkan berbagai turnamen lokal dan mulai tertarik pada MMA. Pada usia mudanya, Ruffi terjun ke dunia amatir MMA. Setiap pertarungan bukan hanya tentang mencari kemenangan, tetapi tentang mengasah mental, teknik, dan daya juang. Ruffi mencatat serangkaian kemenangan penting pada level amatir yang membuatnya cepat dikenal pada wilayah regional. Yang paling menonjol dari karir amatirnya adalah cara dia menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Banyak lawannya tak bisa bertahan lama menghadapi tekanan dan agresi dari Mauricio Ruffi. Dia tidak sekedar bertarung, tetapi dia mendominasi. Kemenangan demi kemenangan inilah yang membuka jalan baginya ke kancah profesional. Promotor mulai melihatnya bukan hanya sebagai prospek, tetapi sebagai the real deal. Seseorang yang bisa membawa nama Brasil kembali bersinar di UFC. Uniknya, sebelum menjadi petarung penuh waktu, pernah bekerja sebagai bodyguard pada seorang Taipan Tiongkok. Pekerjaan yang membawanya berkeliling antara Sao Paulo dan Taiwan sambil tetap berlatih di training camp. Setelah menutup bab amatir dengan catatan yang gemilang, Ruffi beranjak ke MMA profesional. Sejak debutnya dia langsung mencuri perhatian. Dia menggabungkan disiplin striking yang rapi dengan insting finisher yang mematikan. Di sirkuit MMA regional Brazil, dia mengukir nama lewat penampilan yang eksplosif. Hampir semua kemenangannya datang melalui finishing knockout.
Langkah besar bagi Rufi terjadi pada Dana White Contender Series pada Oktober tahun 2023, menghadapi fighter yang lebih diunggulkan, Raymond Magomedov. Namun, Rufi berhasil meraih kontrak UFC melalui TKO ground and pound yang dramatis pada akhir ronde ketiga. Debutnya pada UFC berlangsung gemilang pada UFC 301 yang diadakan pada Mei tahun 2024. Dia berhasil mengalahkan Jamie Malarkey melalui TKO pada ronde pertama. Penampilannya pada pertarungan ini membuatnya berhasil mendapatkan performance of the night. Rufi in yellow. Megan and Rufi. Six available. Lanjut ke bulan November, dia berhasil menang atas James Lontop pada UFC 309 melalui unanimous decision. Pada UFC 313 yang terjadi pada bulan Maret tahun 2025, Mauricio Rufi menghadapi petarung veteran, Bobby King Green. Pada ronde pertama, kurang dari 2 menit setelah bel pertarungan dibunyikan, Mauricio Rufi mendaratkan spinning wheel kick yang sangat mematikan. Knockout brutal yang membuat para penonton terpana. Daniel Cormier menyebutnya sebagai salah satu knockout terbaik yang pernah dia lihat. Berikutnya, pada UFC Fight Night yang terjadi pada 6 September tahun 2025, Mauricio Rufi bertarung melawan Benoit Saint-Denis. Semua prospek juara yang hebat pasti akan diuji. Dan bagi Rufi, ujian itu datang dalam sosok Benoit Saint-Denis pada pertarungan ini. Saint-Denis yang dikenal sebagai God of War adalah petarung tangguh asal Prancis dengan mental baja dan kemampuan grappling yang mematikan. Lawan yang sempurna untuk menguji sejauh mana daya tahan dan juga skill Mauricio Rufi di level tertinggi. Pertarungan ini berjalan intens sejak ronde pertama. Rufi berusaha mengendalikan jarak dengan pukulan-pukulan lurus dan juga kombinasi-kombinasi lainnya. Namun Saint-Denis tidak mundur sedikit pun. Perbedaan paling mencolok terlihat ketika pertarungan masuk pada grappling. Saint-Denis memanfaatkan keahliannya untuk menekan Rufi di ground, membuatnya masuk dalam posisi-posisi yang sulit. Pada akhirnya, stamina Rufi terkuras dan momentum berpindah sepenuhnya ke tangan Saint-Denis. Mauricio Rufi mengalami kekalahan melalui rear naked choke pada 2 menit 56 detik di ronde kedua. Ini adalah kekalahan pertamanya di UFC yang membuat rekornya berubah menjadi 12-2-0. Ini adalah sebuah kenyataan pahit yang harus dia telan. Kekalahan ini menjadi sebuah panggilan bahwa bakat yang besar harus diimbangi dengan pengalaman, ketahanan, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan dari petarung-petarung elit dengan berbagai gaya bertarung. Mauricio Rufi bukan sekedar petarung muda berbakat. Dia adalah salah satu striker yang paling menjanjikan yang muncul dari Brazil dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang membuatnya menonjol adalah gaya bertarung yang sering disebut-sebut mirip dengan Conor McGregor pada masa prime-nya. Seperti McGregor, Rufi menekankan pada kontrol jarak dan akurasi pukulan, bukan sekedar agresi. Dia tak banyak membuang energi dengan serangan-serangan yang liar, melainkan menunggu celah yang tepat. Lawan dipancing untuk masuk, lalu dihukum dengan counter boxing yang clean dan juga presisi. Pukulan andalannya adalah jab yang cepat yang disusul dengan pukulan cross kanan yang sangat mematikan. Meskipun kombinasi ini terlihat sangat sederhana, jika ini dilakukan oleh Mauricio Rufi sering membuat lawan-lawannya kewalahan karena datang dengan begitu cepat dan tepat sasaran. Selain itu, dia juga mahir menggunakan pukulan hook kiri, baik itu ke arah kepala maupun ke arah tubuh, sebagai variasi untuk memecah ritme pertahanan lawan. Yang membuat Rufi semakin berbahaya adalah timingnya dalam membaca jarak. Dia punya insting kapan harus mundur setengah langkah untuk membuat serangan lawan meleset, lalu membalas dengan pukulan counter yang efisien. Dan efisiensi ini sangat mirip dengan apa yang dulu membuat Conor McGregor berhasil mendominasi di UFC. Meskipun gaya bertarung utamanya adalah striking, Rufi juga memiliki basic pada Brazilian Jiu-Jitsu. Namun, berbeda dengan banyak petarung Brazil lainnya, dia tidak terburu-buru membawa pertarungan ke ground. Dia ingin menghabisi lawan dengan tangan kosong, buat mereka menyerah, sebelum sempat berpikir tentang submission. Gaya ini membuat Mauricio Rufi menjadi finisher alami
Hampir semua kemenangannya datang melalui TKO maupun knockout. Bukti nyata bahwa dia memiliki kekuatan dan ketepatan pukulan yang terbilang cukup langka. Jika McGregor dikenal dengan cross kiri yang melegenda, maka bisa jadi Rufi dikenal dengan pukulan cross kanannya yang tajam, cepat, dan selalu penuh dengan ancaman. Di luar oktagon, Mauricio Rufi tetap hidup sederhana. Dia masih terikat kuat dengan akar dari tempat dia berasal di Brazil, dan juga sering membagikan momen-momen bersama dengan keluarga maupun timnya. Namun, latihan tetap menjadi inti dalam hidupnya. Mauricio Rufi juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Rufi kerap berbicara bahwa semua pencapaiannya datang dari kerja keras kolektif, baik itu pelatih, keluarga, dan juga komunitas yang mendukungnya sejak awal karirnya. Bagi Mauricio Rufi, bertarung bukan sekedar mencari kemenangan. Dia percaya bahwa setiap laga adalah cara untuk menguji batasan diri, mental, dan juga karakter. Dari jalanan Sao Paulo di Brazil hingga panggung gemilang UFC, perjalanan karir dari Mauricio Rufi baru saja dimulai. Dia membawa harapan baru bagi fans MMA di Brazil dengan tekad yang kuat untuk menulis babak baru dalam sejarah panjang negeri yang melahirkan legenda-legenda besar. Mauricio One Shot Rufi mungkin mengalami kekalahan menyakitkan pada saat melawan Benoit Saint-Denis. Tetapi sejarah MMA penuh dengan kisah serupa, di mana legenda besar pun bisa lahir dari kegagalan. Perjalanan karir Rufi masih sangat panjang. Dia bukan hanya prospek juara, tetapi seorang petarung muda dengan potensi besar untuk menulis kisah gemilangnya di UFC. Kekalahan hanyalah bab awal, bukan penutup. Dan seperti kata pepatah, seorang petarung sejati bukan diukur dari berapa kali dia menang, tetapi bagaimana dia bisa bangkit ketika dia sudah terjatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Atau kalian juga bisa join di membership, di mana nantinya kalian akan mendapatkan video-video yang lebih eksklusif. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct. Can you ask him, how did he get on the Fighting Nerds team? Because we've heard some conflicting stories. Did he have to do a fight in a street to join the team? Ele quer saber como que você entrou no Fighting Nerds, porque eles procuraram na internet, tem umas histórias diferentes. E tem uma história que você teve que lutar na rua para poder entrar no time. É verdade isso? Não. Não, na verdade, tipo, eu era um cara que... Onde eu chegava, as equipes na época... Até a minha sexta luta eu treinei sozinho. Então eu treinava ali na minha casa mesmo e lutava. Né? Me inscrevia no evento ali, dava certo e ia lá e lutava. Quer começar por aí? No, it's not true about the street fight, but he said it's like until his 6 fights, he'll train by himself at his house, then he'll just go and fight and it worked. So he won all 6 fights first. E aí, tipo, todas as equipes queriam que eu treinasse com eles ali na região, né? Todo lugar que eu ia, os caras queriam me oferecer bolsa pra me treinar lá na equipe. Yeah, so a lot of teams like from over there, they all wanted to like make him like fight of the team. They were like even trying to like give him some like money and everything so he could come and train with them. Só que quando eu cheguei na Fight Nerd foi totalmente diferente a recepção. Eu falei pro Pablo assim, Pablo, quero vestir a camisa, quero ser um Fight Nerd. E daí eles falaram assim, não, peraí, pode parar, eu não quero nenhuma fruta podre aqui. Yeah, they're saying that Fight Nerd was completely different. When he got there, he's like, hey, I want to wear the jersey, I want to be part of the team. Then Pablo's like, no, calm down. I don't want any rotten apple or anything like that on the team, so... Eu preciso que você faça 30 treinos. Se você faltar um, nem precisa voltar mais aqui. Yeah, so you need to do 30 trainings sessions. If you miss one, that's it. You don't need to come In back. a row? No, like Just every total? day, yeah. Yeah. And who was already there at the time? Quem já tava lá na época? Ah, tava o Caio, o Ícaro, que é um moleque muito bom também, o Jair, que tinha a equipe, aqueles caras mais antigos, o Jean ainda não tava. Yeah, there's a few guys like Kyle, a few other kids, and the older guys, and Jean wasn't there yet. Mm-hmm.